Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Perkenalkan, nama saya Khotrul Nada Khairiyah dari kelas Ilmu Hukum C. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang akhlak terpuji, yang mana materi ini untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Akhlak. Baik, saudaraku muslim sekalian, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi di dalam agama kita diajarkan untuk berusaha menjadi orang yang baik, menjadi orang yang berakhlak mulia. Dan Nabiullah Muhammad SAW sendiri diturunkan, diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak-akhlak umatnya. Dalam suatu riwayat pernah diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi innama bu'istu liutammimal makarimal akhlak. Jadi intinya Nabi itu diturunkan untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak-akhlak terpuji itu banyak sekali. Antara lain ada taubat, khauf, zuhud, sabar, syukur, ikhlas, tawakal, mahabbah, tawadu, qanaah, taat, kerja keras, dan lain sebagainya. Dari sikap-sikap terpuji di atas akan beberapa yang saya terangkan. Yang pertama ada taubat. Taubat dalam arti luasnya meninggalkan segala perbuatan tercela yang dahulu pernah dikerjakan, atau bisa diartikan menginsafi kesalahan-kesalahan kita di masa lalu dengan syarat kita tidak mengulangi lagi, meninggalkan dengan kesadaran dan menyesali itu semua. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah At-Taubah ayat 104 yang berbunyi alam ya'lam annallaha huwa yakbalu taubata an ibadihi wa yakhudhu shadaqati wa annallaha huwat tawwabur rahim, yang artinya tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi tidak ada kata terlambat untuk taubat, menginsafi kesalahan-kesalahan kita. Yang selanjutnya ada sikap zuhud. Zuhud itu mementingkan perkara akhirat, tidak menghiraukan, tidak gelap mata akan dunia. Jadi prioritas hidup di dunia untuk bekal di akhirat nanti, hanya untuk mencari ridha Allah. Allah berfirman juga dalam surah Al-Hadid ayat 20 yang berbunyi i'lamu annama hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takatsur fil amwali wa auladi, yang artinya ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan megah-megahan antara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak. Intinya pada surat itu dunia itu hanya permainan saja, dan kita tidak boleh terkecoh akan kemegahan-kemewahan di dunia ini. Sikap yang selanjutnya yaitu sabar. Sabar memiliki arti tabah akan cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah, masalah yang kita hadapi, sabar menghadapi sesuatu ujian yang mendukacitakan. Jadi menghadapi masalah-masalah yang menempa kita. Firman Allah juga dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-sholat innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Perlu sekali sikap sabar kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu syukur. Syukur artinya menyadari bahwa semua nikmat yang diperoleh, baik lahir maupun batin, semuanya dari Allah, dan merasa gembira dengan nikmat itu serta bertanggung jawab kepada Allah. Yang saya pahami, syukur itu mensyukuri, menerima apa yang telah diberikan Allah kepada kita, menerima dengan sikap-sikap mengamalkan, bertanggung jawab atas nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat sakit,
sakit itu juga nikmat, karena dengan sakit kita jadi orang yang sabar. Jadi saling berketerkaitan antara sikap satu dengan yang lain. Selain syukur juga ikhlas. Ikhlas artinya mengerjakan amal ibadah dengan penuh ketaatan, serta semua perbuatan yang dilakukan semata-mata mengharap keridhaan Allah. Ikhlas itu tidak hanya diucapkan, tetapi ikhlas itu datangnya dari hati. Jadi hanya Allah yang dapat mengukur tingkat keikhlasan kita. Saat kita memberi, seberapa tingkat keikhlasan kita. Dalam Al-Quran juga disebutkan dalam surah Al-Naml ayat 162 dan 163 yang berbunyi, Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan la syarika lahu wa bidzalikal umirtu wa ana awwalul muslimin, yang artinya, katakanlah sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Selain ikhlas juga yang selanjutnya adalah tawakal, berserah diri kepada Allah dalam melakukan sesuatu rancangan. Setelah kita berikhtiar, kita tawakal. Biasanya begitu, tawakal itu menyerahkan segala urusan kita yang telah kita usahakan. Dan masih banyak lagi. Ada mahabbah. Mahabbah ini penting. Mahabbah artinya kasihkan Allah dan hatinya senantiasa cenderung untuk berkhidmat dan beribadah kepadanya, serta bersungguh-sungguh menjaga diri dan jauhkan dari melakukan maksiat. Yang dapat saya simpulkan, mahabbah itu sikap saling kasih mengasihi, sayang menyayangi antar umat Islam itu juga penting. Karena dengan timbulnya rasa saling menyayangi, saling menghormati, saling mengasihi, kita dapat hidup rukun dan damai, serta keindahan yang nikmat-nikmat yang lain akan diturunkan. Dalam surah Ali Imran ayat 31 yang berbunyi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada tutur kata yang salah mohon dibenarkan, dan bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah dan kekurangan adalah keluputan dari saya sendiri. Sekian. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.